Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Kita teruskan kajian kita sekarang surat Al-Baqarah ayat 60 ya. Kemarin ini ayat 59. Ya sukun. Sekarang kita mulai dari yang di dalam kurung ini hanya tafsir terjemahan saja ini. Jadi ayat 60, 60 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacaannya kalau ini? Jadi ini ayatnya ya. Kalau yang di dalam ini menjelaskan sedikit. Bacaannya ini apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izis tasqa Musa liqaumihi. Terus Pakul nadrib. Ya, pakul nadrib. Pakul natu. Bi'asaka. Bi'asakal. Hajar. Hajari, hajara, hajaru. Hajari. Hah? Hajara. 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 Ya, terus Hajarat. Ini dalam ini enggak ayat ini apa? Yang ayatnya ini di dua. Pampajarat min husnata asyarata aina qad alima dia qad alima kullu unasin. Ayat. Oh ini apa ya? Ya betul, ini kulunya salah ini. Salah ya, Pak Tommy? Ada kurang? Ada kodnya situ. Qad betul enggak yang di bawahnya nih? Qad alima terus kullu unasin. Iya, kullu unasin. Ini kulu yang ini tidak kan? Enggak ada. Enggak ada. Terambil. Gitu. Kopi apa lagi? Mana itu hilang? Terbalik tadi itu ada tinggal. Sebentar. Qad alima kullu washrabu kan Pak? Washrabu. Enggak, itu sudah melompat ya. Di sini qad alima kullu unasin. Ada unasin. Kullu washrabu kan sekarang Pak? Di bawah. Di bawahnya qad alima kullu unasin masrabahum. Kan gitu ya? Ya. Gitu. Qad alima kullu unasim masrabahum. Terus apa lagi? Lalu kulu wasrabu. Itu yang tinggal. Itu yang letaknya berbeda tadi. Jadi kulu wasrabu. Sebenarnya kulu baru wasrabu. Terus min rizqillahi. Min rizqillahi. Terus wala sau bil ardi. Wala taksau bil ardi. Terus apa lagi? Mufsidin. Baru ini mufsidin. Ya. Diulang lagi coba. Wa idis tasqa Musa. Musa.
Musa Musa. liqaumihi Terus Rib. fakul Kulna fakul Fajirat rib minhu bi'asaka bi'asaka bi hajara. asokal hajara. Terus Fajirat pampajarat. Terus hajarat minhu min husnata min usnata asyarata aina. aina Terus pada qad alima alima kullu unasa unasin nasi kullu unasin unasin mashrabahum masrabahum. Terus kulu Kulu washrabu wasrabu min rizqillahi billahi wala wala taksau taksau fi fil ardi arti mufsidin. mufsidin. Nah, jadi memang dilatih bahasanya sebelum berlagu. Nah, misalnya kan gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajara fampajarat min husnata asyarata aina qad alima kullu unasim masrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Hendaknya dibaca itu sehalaman-halaman, tapi begitu membacanya diulang-ulang. Nah, itu maka pas membaca itu nanti ya yang dimaksud ratilil Qur'an tartila itu kan, bacalah ditartillah. Cuma kalau tartilnya itu jadi wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fampajarat min husnata asyarata aina qad alima kullu unasim masrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Waktu kita baca, nah itu makanya diusahakan sewaktu baca bentuk kata sudah mengerti, kemudian jabatan kata, kemudian terjemahnya, mulailah berinvestigasi kita pikiran-pikiran kita membaca. Nanti untuk pasnya lihatlah tafsir-tafsir. Nah sekarang kita mulai. Kalau terjemah per kata saja dulu. Wa, apa terjemahnya wa? Dan. Kalau is, Ketika. Etika. Atau ingatlah. Atau saat itu. Kan itu tuh. Ya. Ketika, saat itu, ingatlah. Jadi pelajaranlah. Jadi waktu itu ya, is ketika. Kalau istasqa cuma membaca ya enggak, kalau cuma membacanya izis, langsung ini namanya hamzah wasal. Kalau putus-putus bacanya istasqa. Apa lo istasqa artinya? Kalau artinya Meminta. Memohon. Ya memohon atau meminta apa? berdoa. Iya, kalau ini yang arti meminta itu ini saja ini. Itu saja artinya. Artinya kalau fi'il madi ditambah alif sinta bertambah 3 huruf, itu minta, menuntut. Maka yang asli fi'il madinya ini, ini yang asli sebelum ditambah. Sebelum ditambah, Sakaya itu aslinya dia punya penyakit di belakang. Jadi kalau istasqa berarti setimbangan dengan ini yang ada ini saqa. Kalau dia di sini istasqa setimbangan dengan istaf'ala. Kalau ada timbangannya
itu ditimbang dengan istaf'ala. Nah, itu penimbangnya ya, alif. Nah, terus baru ta. Ah, ini aslinya tuh. Ista. Ah, baru kalau asli fi'il madinya fa'ala, tentu dia istaf'ala. Ah, jadi ini tambahan. Jadi fi'il madi kalau ditambah alif sinta berarti menuntut artinya. Bermohon. Ya, bermohon. Jadi ini kan apa ini? Membuat fa'ala. Kalau ini artinya saqa ini menuangi, mencurahkan. Nah, jadi kalau yang di Fatihah yang Fatihah dia di Fatihah kan ada itu ista'ana. Itu yang sering kita baca. Nah, di sini ista'ana ain. Nah, itu. Jadi ini dia ista'ana minta. Itu menuntut minta tolong dia. Sudah minta tolong dia. Nah, ini kan fi'il madi ini semua. Ya. Jadi kalau tambah-tambah alif sinta, maka itu minta artinya. Maka begitu juga seperti roha. Bahasa orang Mandailing atau apa kan roha itu. Roha. Roha itu arti senang. Roha. Kalau minta senang, ditambah itu. Itu orang istirahat. Jadi rehat. Ya. Rehat. Jadi ini dia roha. Makanya bahasa-bahasa apa itu belum kesempatan saya, kalau ada umur nanti saya kumpulkan. Kenapa ada bahasa Mandailing atau bahasa Tapanuli kok banyak bahasa Arab? Itu mungkin ada orang itu sudah lama ke Barus. Ke Barus ya. Itu makanya banyak itu busat, mulak. Iya. Bahasa Arab kayak menemui ya. Iya, kan mulak bahasa Arab. Mulak Arabim. Nantilah mungkin sudah ada dulu orang mungkin ya. Mungkin dulu yang dibuat orang begini. Saya lihat banyak bahasa asing yang diserapan di Indonesia. Ini khusus bahasa Batak yang dalam Al-Qur'an. Jadi baru nanti termasuk toba itu. Toba itu aslinya taib. Anda itu dirubah tahu saya. Iya tahu. Tapi yang pertama orang Arab datang taib jiddan, taib. Taib bagus. Jadi akhirnya toba tahu kata. Jadi nanti insya Allah kalau itu dikumpul Pak Tommy, kita serahkan ke Siantar. Dihubungkan dengan Raja Nawaluh itu. Ya, jadi bahasa Minang gitu juga. Apa pula bahasa Minang yang diserap dari bahasa Arab. Jadi maksudnya gunanya itu untuk menghargai. Ya. Apa tuh Pak Bet? Oh, yang ku jauh kok. Itu lawan cekoknya. Makannya tamunsu. Hobi makan tamunsu. Nah, jadi itu ya. Kembali kita sini. Jadi minta. Itu makanya ini saya tuliskan supaya nanti ini apa nama bacanya? Ini masdarnya ini siqayatul haji. Jadi kalau siqayatul haji itu orang menservis atau meladeni orang haji. Jadi dulu dari Abu Talib ya. Abu Talib itu dia sudah siqayatul haji dulu. Pelayan haji dia. Sekarang akhirnya di Ismail Ibrahim
Terus sampai sekarang, itu makanya sikayatul hajj. Sikayah ini arti penuang, penservis meladeni ibadah haji. Ya. Ini mudhafun ilaihnya. Ya, ini mudhafun ilaihnya, ini mudhafnya. Jadi sikayatul hajj. Man sikayatul hajj. Sikayatul hajj. Kalau kita pun ada juga sikayatul hajj yang mengurus ya. Nah, kita lanjutkan ini. Jadi dan ingatlah. Nah, ini tumpuannya ke orang Bani Israel juga dulu. Ketika itu maka saya sebutkan, coba dihitung mulai dari ya Bani Israel itu cuma dihitung pakai isnya itu. Is. Sesudah nanti menghitung isnya itu, baru hitung pula untuk sama kita yang kita tahu. Ketika Pak Tommy mulai melamar, ketika Pak Albert, ketika Pak Israel, ketika saya, ingat itu ketika-ketikanya. Biar ketika waktu sedihnya, biar ketika waktu nikmatnya, baru enak terasa. Jadi sebenarnya mempelajari Al-Quran itu diarahkannya kita berpikir bagus ya. Jadi itu makanya ketika meminta ini ya, di saat meminta, ini kan fi'il madi. Siapa yang melakukan permintaan? Musa. Jadi ingatlah ketika meminta apa? Ya, meminta. Kalau di terjemahan apa tuh Pak Tommy, ada nggak terjemahan? Meminta apa kata? Curahan. Curahan. Ya, ketika meminta curahan sebenarnya minta supaya mencurahkan atau dicurahkan. Tapi itu sudah bebas terjemahan jadinya. Kalau aslinya minta curah. Meminta curah atau meminta dikasih air. Siapa yang meminta kasih air? Musa. Jadi ketika meminta minum atau meminta air, siapa? Musa. Bagi siapa diminta Musa itu? Li qaumihi, untuk kaumnya. Jadi waktu Musa meminta kepada Allah supaya dikasih air kepada yang mengikut dia yang sudah lama di padang teh itu, apa yang terjadi? Ini makanya ini pecahannya, penjelasan takriknya, pecahan dari sini. Kita belum begitu tuntas mempelajari ada Pak Atap, ada Pak Taplik, ada Pak Zaidah, macamnya. Jadi dan ingatlah, jadi pelajaranlah, jadi iktibarlah bagi kamu hai Bani Israel yang di Makkah dan bagi kita juga. Apa itu? Ketika meminta air atau minta curah, Musa maksudnya minta air bagi kaumnya. Kaumnya Musa ini nyanya Musa ya. Fakulna. Kulna. Jawab itu. Apa jawabnya nih? Fakulna ini. Fi'il apa ini? Madi. Fi'il madi. Cuma ini jawaban dari ketika itu. Berarti mungkin Pak jawab ya. Maka berkata kami. Jadi kaminya Allah. Kenapa Allah di sini pakai kami? Ada yang mengatakan Allah tetap membesarkan diri. Berarti dia yang punya alam, berarti miliknya seluruhnya. Terus kami berkata, kami berfirman. Aturannya kan yang pasnya sini, ketika meminta curah Musa terhadap kaumnya, maka aku katakan. Tapi enggak pakai aku dia, pakai kami. Maksudnya seluruh makhluk kan Allah punya. Cuma
antara makhluk dan Allah ini kadang-kadang perdebatan orang apakah sama atau tidak itu jangan dikaji lagi. Beko salah lah santiang awak kaji seorang salah. Ini beko ada paham wujudiyah, ada paham itu baca kak lain. Itu panjang ya. Nah, jadi berfirmanlah kami. Apa firman kami? Apa kata kami? Nah, ini karena hamzah wasal juga tertulis ya di lafaz tapi gugur pada apa namanya? Tertulis tapi tidak disebutkan. Nah, jadi pakul nab kalau dia satu-satu disebutkan idrib. Nah, kalau idrib ingat nggak bentuk apa idrib? Fil amar. Fil amar. Kalau fil madinya apa? Daraba. Daraba. Kalau ditambah alif sinta bagaimana bacanya? Istibrib. Istibraba. Istibraba. Kalau ini kan sapa ya, istasqa. Kalau daraba Istadrab. istadraba. Kalau istadraba kalau daraba kan memukul. Kalau istadraba minta memukul. minta pukul. Minta dipukul. Iya, minta pukul. Minta pukul. Jadi kalau ada sama seperti ana. Ini tadi kan ana. Ini pakai penyakit juga ini. Mana ini? Ana. Ana ini artinya menolong. Kalau ista'ana Minta tolong. Minta tolong. Kalau nasta'inu Kami minta tolong. minta tolong kami. Kaminya belakang buat. Minta tolong kami. Iya, kalau asta'inu Tolong aku. Saya minta tolong. Minta tolong saya. minta Aku. tolong aku. Aku. Kalau isti'anah Pertolongan. pertolongan, enggak masdar. Ya. Ya, ista'anah. Ista'anatan boleh, ista'anah itu boleh. Iya. Ya, pertolongan, permintaan pertolongan. Jadi makanya dari pengalaman Ustadz ya, kalau nggak ngerti lah orang begitu-begitu bagaimana caranya? Ya kalau sudah ya itu maka apa namanya generasi yang harus diajarkan lagi. Cuma lembaga pendidikan tidak mencukupi. Mulai dari surau-surau, rumah-rumah, guru-guru, nggak ada ilmunya mengajar itu. Yang ada ilmunya hanya ya untuk mempanjang, pendek, dengung, itu aja yang ada. Jadi hendaknya mesti diperkaya itu lagi supaya generasi yang akan datang lebih berkualitas. Bukan berarti nggak berkualitas pula sekarang dan tersinggung ya. Nah, jadi itu dia liqaumihi. Di saat itu meminta curah Musa bagi kaumnya. Lalu berkatalah kami idrib. Nah, fil amar nih. Idrib. Di sini didahulukan bi asoka. Ya, pukulkanlah Musa. Gitu. Ya, dari daraba. Jadi ini pukulkanlah Musa. Baru sini pakai ini dulu. Pakai bi dia. Bi huruf jar. Aso ini yang dijarkan. Kalau tidak ada ka ini, dia berbentuk ya juga itu. Asoya. Tapi asoya ini pengertiannya tongkat, bukan kata kerja. Asoya. Jadi kalau didekatkan dhamir seperti ini, maka dinaikkan dia menjadi bentuk alif. Jadi menjadi dia asoka. Asoka. Jadi idrib bi asoka. Ini didahulukan. Aturannya kan ini yang didahulukan. Itu beda itu gayanya. Kalau ini yang didahulukan, mestinya kan idribil hajara bi asoka. Jadi pengertiannya lemah. Di sini enggak. Idrib bi asoka. Karena kuncinya asoka ini. Dengan tongkat engkau, baru al-hajara.
Al-Hajara ini pun jelas batunya, tapi Batu. jangan dipikir batu kira-kira Pak. Itu maka kita mempelajari Al-Quran ini. Nakirah, nakirah. Nakirah hebat. Hajar. 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 Ma'rifah. Isimnya ma'rifah namanya, Pak. Iya, kan berarti bukan batu sembarang ini. Kalau hajaran ya batu sembarang umum. Kalau dia pakai alif lam berarti batu tertentu. Cuma jangan habis pemikiran kita, caranya mangko batu dipukul kok bisa keluar. Itulah diberi orang tuh mukjizat. Jadi ada Quran sifatnya yang mukjizat. Lihatlah itu. Bisa banyak kerja kita sebenarnya kalau mau mengumpulkan ayat-ayat yang bersangkut mukjizat, buat bukunya. Ndak batu kayak aku mensuanso menulis pula ayat yang tidak mukjizat tapi sangat rasional gitu. Lain pula. Jadi pokoknya nggak selesai-selesainya Quran ini dikumpulin semua. Sebab tidak cukup orang-orang dulu sudah selesai, enggak. Ya nggak selesai juga. Jadi makin bertambah zaman, makin banyak waktu untuk mengerjakannya. Nanti ada maksudnya itu. Kalau ayatnya bersangkut dengan mukjizat, itu kan Allah yang punya kekuatan. Tapi kalau nanti ayatnya sifatnya yang untuk dipikirkan dan untuk diyakini, itu yang bagus. Kalau untuk mukjizat itu nanti diserahkan kepada Allah saja. Misalnya kan seperti bin sijil, menghantam gajah itu, atau banyak ayat-ayatnya. Tapi kalau misalnya kamu dilahirkan dalam bentuk ini, kemudian tahap ini, kemudian begitu, kan bisa dilihat. Itu pun aneh juga. Kenapa bisa begini? Jadi makin kenal kita Allah, gitu ya. Makin kenal kita Allah. Nggak mungkin nggak kenal lagi. Makin kenal. Cuma ke arah itu karena kurang diarahkan terus, nggak dapat jadinya. Ya, coba nanti kumpulkan ayat-ayat yang bersangkut dengan mukjizat, termasuk ini. Idrib bi'asokal hajar. Ini mukjiz itu artinya yang kuat. Mukjiz itu simpel itu. Kalau mukjiz berarti ada kekuatan yang diberikan yang tidak bisa dikalahkan. Mukjizat hanya diberi kepada rasul-rasul, ya, untuk membuktikan bahwa dia seorang utusan Allah. Apalagi kalau mukjizat sama Musa ini yang kita ingat, seperti tongkat bola laut. Ya, bola laut ini dia. Ada lagi tongkat Bersinar. Ya, menjadi ular. Sudah itu memasukkan tangannya ke bawah ketiaknya. Terus mendadak banyak lagi belalang, kemudian darah, katak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mempelajari satu ayat aja banyak. Jadi ini soal minta dicurahkan air. Lalu kata Allah, "Itrib bi'asokal hajar." Pukulkanlah Musa, tapi dengan tongkat engkau ya. Gitu maksudnya itu. Dengan tongkat engkau ya, yang dipukul batu itu. Tapi jangan nanti habis pikiran lu cari batu. Ada nanti macam-macam. Orang menafsirkan ini kan ada riwayat-riwayat, kemudian ada mungkin dikaitkannya dengan kisah-kisah lama. Kalau yang bagusnya memang ada kata Rasul, ya kalau nggak ada ya. Tapi kalau kisah-kisah lama ya sekadar itu, maka ada sebagian perselisihan. Jadi ini tafsir Israiliyat, ini dongeng macam-macam. Janganlah itu yang dipersoalkan. Udahlah. Setelah dipukul batu itu, ini dia jawab pula Pak ini. Fajarat. Asalnya adalah injarat, impajara. Impajara. Kalau impajara ini tambahan juga. Tambahannya adalah kalau yang
3 hurufnya ini fajar saja. Fajar. Kalau fajar apa artinya? Muncul. Terbit. Iya tuh. Terbit. Sekarang ditambah alif sama nun. Impa'ala. Itu. Jadi ada maksudnya itu. Berarti tambah ini. Impajara. Itu tambahnya. Jadi impajara, impa'ala. Itu makanya kalau kita mempelajari apa itu? Filologi tahap apa namanya itu ya? Saya lupa kalau bahasa asing. Pokoknya kajian saraf lah. Kajian saraf asal usul kata itu bisa dipelajari. Ada tambah 1 huruf, ada asli 3 huruf, ada 4 huruf, kemudian ada tambah 1 huruf, ada tambah 2 huruf, ada apa manfaatnya? Tambah 2 huruf pun berbagai-bagai. Ada alif, ada ta, ada alif, ada nun. Ada ditambah 3 huruf, ada digandakan di tengah, ada ditambah di depan. Itu spesial dipelajari di ilmu saraf. Ilmu saraf itu pun ada tahtazani macam. Itu buku-buku lama banyak. Buku baru ini jarang saya temukan apanya. Buku-buku lama ya masih banyak itu. Nah, itu dipelajari apa manfaatnya, kenapa begitu ungkapan ayat ini, kenapa begini. Banyak itu apanya. Pokoknya kalau saya terasa aduh memang ya, mestinya arah-arah kependidikan kita, khusus yang belajar mengaji, arahnya ke sana. Jadi nanti dia kalau bertambah umur, jadi sudah besar, paham dia. Ya, tapi nampaknya untuk tenaga-tenaga ahli itu yang sudah kurang. Ya, angku jauh sama angku kisaran. Nah, jadi ini impajarat. Ini kenapa kalau mati ini kan berarti fi'il mudhari perempuan apanya? Gitu. Pampajarat. Mana fa'ilnya itu kalau gitu? Iya. Ya. Ada Ibu? Iya. Mana yang terpancar itu apa? Ini telah terpancar, mengalir. Iya. Yang mengalir, perasaan ibu mula-mula hia. Jadi sebenarnya ini dia, ini yang terpancar itu ini dia. Minhu. Ini. Itu Pak ini langsung. Isnata asara. Iya, isnata. Sebenarnya isnata ini aslinya pakai nun ini. Seperti ini dikasih nun. Tapi karena dia mau digantinya mengikut asarata ini dia baris bawah sebenarnya, tapi diganti ke atas, maka dia dihilangkan. Gitu. Asalnya isnatani, berarti 2. 2. Jadi ini 10. Kalau 2 10 berapa jadinya? Jadi yang impajarat ini yang 12 ini. Apanya yang 12? Ini pelajaran kita yang lama. Aina. Coba diterka. Jadi apa kira-kira aina ini? Bukan. Ya. Tamyiz namanya. Tamyiz itu kan membedakan jenis daripada ukuran. Ini kan ukuran nih, bilangan. Apanya yang 12? Mata airnya. Ya, mata airnya yang 12. Jadi yang 12 ini fa'il. Jadi menerangkan keadaan si fa'il, tapi dia bukan menjadi hal. Ya. Jenisnya. Jadi 12 mata air yang impajarat dari al-hajar. Minhu ini kan hu-nya balik ke hajar ini. Tapi itu yang saya sebutkan. Dari mana pajarat? Dijelaskan dulu ini. Aturan kan bisa di belakang ini dibuat. Misalnya pampajarat isnata asyarata aina minhu. Tapi enggak didahulukan minhunya. Pampajarat minhu. Didahulukan ini. Maka terpancar, mencret
muncrat itu mungkin fajaran ya. Muncrat sama juga itu. Ya. Maka muncratlah daripada batu itu apa yang muncrat 12 mata air. Jadi jangan dipikir-pikiran pula hari-harinya lah mukjizat tuh. Persoalannya itu kayak ayat mukjizat ya. Tapi boleh kita berdoa. Ya caranya berdoa begini, sebenarnya berdoa itu begini sebenarnya. Kita harus sudah jadi orang baik lah. Kalau enggak baik-baik ya agak ambil-ambil ya permohonan tuh. Tapi kalau lah baik-baik, tapi enggak lo perlu semana mau putar-putar ya. Kalau jadi orang-orang baik kan enggak ada perlu minta-minta apa. Cuma kalau enggak berdoa sombong namanya gitu aja. Tapi doa itu hanyalah sekedar maksudnya tidak melambangkan kesombongan. Misalnya mengatakan kita berilah aku kesehatan. So kita sadar kesehatan ini kalau enggak di tangan Allah enggak ada. Jadi tapi kalau berdoa sombong. Jadi itu. Jadi pampajarat isnata asyara aina. Ya begitu nikmat besar dulu bagi orang Bani Israel. Nah, cuma itulah yang saya sebutkan bagi kita dihargai juga nikmat sudah banyak juga. Qad, ingat qad. Qad dia sebagai penegas tapi khusus qad ini adalah tanda fi'il madi. Itu khusus tuh. Di belakangnya apa? Alima. Ya. Ya, bukan alam ya, tapi alima. Kalau sudah kaji alima, ada yang misalnya doraba, ada yang misalnya hasuna, itu ingat pelajaran yang model 6 itu. 6. Ya, ada yang fa'ala yaf'alu, ada yang fa'ila yaf'ulu itu. Ada rumus. Kalau qamat coba apa? Ada enggak dibaca qad? Allahu akbar, Allahu akbar. Terus apa lagi? La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus qad Qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Kalau sudah dimatikan nanti sholahnya itu yang kadang-kadang ada yang bacanya kurang pas. Kalau misalnya kan kita baca misalnya qad qamatis shalah. Misalnya seperti ini ya. Tadi istirahat. Misalnya kita baca qad qamatis shalah. Kan ada itu. Pakai qad ya. Qad. Qad. Qamats. Qad qamats. Kan mati nih. Qad qamat. Tapi kalau memang ada karena sholah itu fa'il, kan fa'il dari apa itu? Fa'il dari fa'il dari qamat. Jadi kalau mau di ini boleh dikasih baris karena ini mati pula. Jadi bisa dibaca qad qamatis dia. Jadi baris bawah dia. Menjadi baris bawah dia. Gini. Aslinya dia mati itu. Jadi kalau ini kan mati pula ada alif lam. Shalah. Sholatu. Kenapa dibaca sholatu ini? Iya, fa'il dari qamat. Fa'il dari qamat. Jadi qad qamat. Jadi macam mana bacanya? Jadi dikasih baris bawah dia. Jadi ganti yang ringannya. Jadi itu. Gini jadinya. Jadi kalau dimatikan pula ini bacanya enggak apa-apa. Jadi cuma begini bacanya. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Itu betul bacanya. Tapi kalau dikasih baris misalnya qad qamatis shalatu qad. Itu betul tuh. Qad qamatis shalatu qad qamatis shalah. Yang parahnya kan enggak gitu bacanya. Qad qamatis shalah tu qad qama. Itu gawat. Bukan. Caranya kalau membacanya qad qamatis shalah.
betul. Qad qamatis shalah, lah betul tuh. Tapi kalau pakai dihidupkan tunya nggak apa-apa. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Itu betul. Nah, yang salahnya begini. Qad qamatis shalah, baru tu qad qamat. Itu keliru. Keliru mana tuh? Ada tambahan tu gitu. Ya. Jadi kalau mau qamat, misalnya dengarkan lah, coba dengarkan. Tapi ya karena ada ilmunya, macam mana? Maafkan aja. Kan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, betul. Itulah makanya. Jadi kalau pakai tu kita, tamar buta itu boleh. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, betul. Yang salah gini, qad qamatis shalah, kan udah mati. Terus tu qad qama, dari mana dalil pakai tu? Bahasa Inggris semuanya. Ya, qad qamatis shalah, to go. Betul. Ya, jadi tuh ya, tapi jangan waktu itu disalahkan teman, ya marah pula dia nanti, wah kau sancang laku ya. Kini zaman kini susah. Ya nampak temi orang lah pandai sadonya. Jadi kalau mau qamat, anak-anak diajari gitu, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, betul. Atau qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Tapi jangan diputuskan, jangan dimatikan dulu. Qad qamatis shalah, baru diulang lagi. Tu qad tu mana lagi tu? Ya. Qad qamatis shalah. Baru qad qamatis shalah. Sama-sama dimatikan nggak apa-apa, tapi tertulis ya. Ya, karena itu mula-mula kan kalau sistem belajar ini kan mula-mula ikut-ikutan. Nah, lama-lama nanti baru setelah belajar. Sama waktu anak-anak dulu, Jumat orang, Jumat ala lagae, enggak Jumat orang, enggak lah, ini gawat. Ya, baik. Kalau begitu, ini apa ya? Isnata. Ini aslinya isnatani. Masalah bilangan dulu kan sudah ya, tapi sekilas-sekilas. Ini ilmu kok matangnya kalau diulang-ulang. Pokok Quran itu diulang-ulang. Diulang-ulang terus kata-katanya. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Diulang-ulang tuh. Itu maksud awak tuh. Disalip-salip titiknya, disalip barisnya, disalip kelok-keloknya, disalip. Itu maksud awak diulang-ulang ya. Di kelok-keloknya itu diulang-ulang. Jadi baru wa yazaruna wara'ahum. Jadi ulang-ulang terus itu. Mana kata-katanya? Famay ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Wah, khaira itu baik. Yarah, yarah itu jawabnya. Yarahu, dia lihat. Itu famay wa may ya'mal misqala zarratin syarra yarah. Waktu kita diam-diam, waktu duduk-duduk, waktu duduk istirahat-istirahat, diulang-ulang. Jadi kalau diulang-ulang, letakkan Ibu Didi. Kalau diulang-ulang ayat, dipahami, berarti kita mengecek-ngecek jo Allah. Mana banyak awak mengecek-ngecek sama Allah daripada mengecek-ngecek ke diri awak. Ini dia ya. Jadi pampajar ini di sini ini penjelasan saja ini. Berarti insyakat. Kalau syakat ini syakat, kalau ya aku bahasa Minang kok. Entah ke orang betul sangkaya, enggak tahu lah Bu Didi. Kalau kayu itu apa babalahnya apa namanya? Iya. Enggak, misalnya ada pohon, tabalah itu cabangnya itu namanya. Oke. Ya sakah. Itu bahasa orang kampung Mama si Adek. Mama Ibu Didi bakalah. Sakah juga, Pak. Kamu? Sakah juga. Ya sakah juga gitu. Itu bahasa Minang tuh. Jadi beko
Pak Bet tugasnya itu menuliskan bahasa-bahasa Minang yang asli dari bahasa Arab Quran. Sake, sakah. Berarti ini dia pansakat. Maka batu tadi sakat dia. Ratanya. Rata. Banyak tuh bahasa Minang tuh rake nampak dong. Ada dalam Al-Quran kanata ratkan. Kedua-duanya enggak ada istilah bumi, enggak ada istilah langit. Semuanya planet itu rake. Papataknahuma. Maka terjadi Big Bang kata teori. Itu dia. Ya. Jadi kanata ratkan. Kalau sini sakat. Wasalat. Jadi kalau ini sakahnya balah, ini salat. Salat ini artinya kan fa'ilnya tetap ini. Isnata asyarat. Kan mu'annas atau hiya. Tapi balik ke sini, perempuan. Maka belah dianya 12 mata air tadi, ini mengalir bikasiratin dengan banyak. Itu artinya muncrat dia. Begitu kekuasaan Allah atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Kita ada dapat mukjizat atau enggak? Enggak lah. Enggak ada. Para nabi-nabi. Para nabi-nabi. Terus diteruskan lagi di sini. Yang ini lagi. Qad, ini tadi kan. Qad alima. Mana fa'il pelaku yang alima ini siapa? Ini apa barisnya coba? Baris ini apa ini? Kulla. Kulla atau kullu? Kullu. Kalau begitu mana fa'il dari alima? Kullu. Itu dia. Kalau sudah ada yang jelas saja, yang tinggalkan yang tersembunyi. Jadi ini fa'ilnya. Jadi qad alima. Jadi sungguh alima di fi'il madi, fa'ilnya kullu unasin. Ya. Qad alima, alima, ini dia. Sungguh telah tahu. Pakai sungguh-sungguh telah mengetahui setiap unasin. Ini bentuk banyak, bukan nas lagi, unas. Manusia. Unasin. Maksudnya kelompok yang apa itu, suku-suku dia yang sama waktu sama Nabi Musa itu. Unasin. Jadi setiap manusia, kelompok suku yang mereka tahu apa? Baru ini dibaca masroba. Apa jabatannya masroba ini? Maf'ul bih. Maf'ul dari mana? Dari alima. Dari kul. Alima. Ya, dari alima. Kan alima kullu unasin. Ini kan fi'il, ini fa'il. Jadi alima kullu unasin, apa yang dialimakannya? Masrabahum. Masraba ini isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim makan ini, isim makan tempat. Masraba, tempat minum. Sama seperti masjid, tapi masjid ke bawah barisnya jin. Bukan masjid, mesti memang masjid, tapi masjid ini khusus masjid tempat sujud. Kalau masraba tempat makan, tempat minum, mandi segalanya. Jadi tempat minum. Kenapa diutamakan tempat minum? Kanlah paham awak. Mana perlu minum daripada mandi? Perlu minum. Itulah. Itu dari sini. Diutamakan itu. Jadi kepentingannya itu ditonjolkan di sini. Tadi meminta Musa, izistasqa Musa. Sekarang dikasih masrabahu. Dikasihlah tempat minum. Setelah itu sudah disetting, sudah siap, baru ada perintah lagi. Kulu.
wasrabu. Makanlah. Nah, sudah itu apa lagi? Muhammad. Israbu. Nah, ini fi'il amar juga, failnya antum. Ini fi'il amar juga, failnya antum. Jadi makanlah dan minumlah kamu. Failnya apa ini? Kulu. Kulu Antum. failnya apa? Hukum. Ya, pelakunya antum. Israbu, Antum juga. ya antum juga. Itu Antumnya hasun siapa nun maksud? itu. Ya, antumnya failnya itu antum, siapa maksudnya antum? Keluarga Musa, kaum Musa, kaum Musa. Ya, siapa itu? Israel. Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel yang mana? Yang 12 suku. Iya, yang 12 suku yang, tapi ada ceritanya di Madinah, bagaimana nih? Itu tuh mata air. Yang Sumur tuh Pak. Yang ayat ini ya Bani Israel itu kan maksudnya Bani Israel itu kan yang di Madinah. di Madinah. Nah, lalu bagaimana mendudukkannya? Jadi yang mami-mami ada juga. Nah, diingatkan peristiwa nenek moyang mereka dahulu semasa Nabi Musa kepada orang cucunya yang berada di Di Madinah. Madinah dengan kedatangan Nabi Muhammad. Pagi ini kita baca bagi orang pengikut Muhammad gitu maksudnya. Itu mangko jadi ube-nya, mangko jadi pedoman. Ya. Tapi kalau dibaca-baca saja, Pak, ya jadilah, tidak ada untuk pertama. Tapi jangan lama-lama bana. Kalau lama-lama bana seperti itu, itulah nandape. Ya. Waktu Nabi Musa menyeberang itu Pak, kan dia tinggalnya ke Palestina. Iya. Sampai di Madinah tuh. Ayat ini kan turun di Madinah. Ya. Jadi diceritakan ini untuk perbaikan untuk supaya cucu orang Bani Israel Yakub yang di Madinah itu dia terus baik gitu maksudnya. Cuma diingatkan kisah-kisah nenek moyang mereka dulu. Begitulah pula untuk kita. Baitu ceritanya. Sampai pagi untuk awak baitu. Oh, baitu. Jadi isinya apa? Kalau awak mengakui menyadari nikmat-nikmat Allah, nak terhitung banyaknya, tiap hari kita terima, nanti itu minta pertanggungjawaban, kita sudah baik, maka kita pun baik. Menjadi obat jiwa lah, menjadi rancak lah awak. Jadi mundak main bim salah bim dah ayat tu dah. Kalau Nabi salah bim itu nak sifatnya ayat mukjizat tadi. Jadi ceritanya waktu Nabi Musa tinggal dari Madinah ke Palestina. Iya, dia kan. Jadi yang dari Palestina baru ke sebagiannya ke Madinah. Iya, dia ini makanya kan ayat ini turun di Madinah. Ya. Karena mestinya orang Madinah dulu sudah menyambut Nabi Muhammad, meneruskan ajaran Nabi Musa dulu. Karena semestinya di awal pangkal ayat ini kan wala takunu awala kafirin bih. Hai orang cucu-cucu Bani Israel yang di Madinah, semestinya kamu jangan menolak Muhammad. Hai Yahudi yang sini. Ini kisahnya kisah berlanjut. Gitu cerita. Jadi sungguh pun itu ceritanya untuk awak jangan nabinya pikiran ke pemikiran orang Yahudi Madinah dulu tuh. Awak lain nabi itu. Jadi itu memahami Al-Quran itu, tapi itu memang terasa di awak. Ya kadar kemampuan orang kan beda-beda. Tapi kemampuan itu akan mirip bisa berdekatan kalau belajar. Tapi kalau nggak belajar ya gitu-gitulah. Makanya itu maka Rasulullah mengatakan carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Sebenarnya itu kan nggak ada waktunya lagi itu. Kan sudah habis dari mulai buayan sampai liang lahat. Maksudnya memahami sebenarnya sampai ilmu pertama untuk kenal kepada Allah sehingga mengerti hidup, yang berikutnya diiringi dengan ilmu untuk kebaikan. Membuat baju awak, membuat rumah, membuat mengaturi itu. Tapi karena manusia mungkin dia mengutamakan yang nampak saja, akhirnya itulah timpang jalannya. Ya.
panjang Al-Quran itu sebenarnya. Itu makanya ada beberapa ayat selain Al-Quran mana pedomannya lagi. Nggak ada. Ya, ya, ya nggak ada ya. Tapi nggak adanya itu kan panjang ceritanya. Cobalah ino-inoan benar. Nah ini sambil saya sampaikan itu karena untuk diri saya dan sama-sama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Quran per kata, terus per ayat, hubungan ayat, dino-inoan. Jangan capek tamat ya, capek tahu lah naraca. Ya, udah. Nah, kita teruskan ya. Qad alima kullu. Jadi qad alima kullu ini maksudnya yang dialimnya, yang diketahui orang ini adalah maudhi'a. Maudhi'a tempat masyrabahum. Ini arti diterangkan. Ini Suyuti nih yang membuat penjelasan seperti ini, saya lihat Suyuti. Kan banyak ulama-ulama dulu yang menulis. Jadi ulama-ulama dulu banyak menjelaskan ayat-ayat. Kalau orang ulama sekarang boleh, tapi jangan sembarang. Ya, mesti ada ilmunya pula. Kalau sembarang-sembarang itu makanya nanti takut kita. Makanya itu dipakai kadang-kadang mungkin supaya kita jangan kena marah. Kalau pasti nanti beku kecil Allah santiang nang kuman. Nak patami. Jadi tafsir itu pakai mungkin dia ya. Jadi tahu mau dia karena di sini jadi maf'ul juga ini masrabat. Jadi mau dia masrabihim, ini masrabi dibuat. Kenapa masrabi jadinya? Mudhafun ilaih dari. Jadi tahulah tempat minum mereka. Ini maksud menjelaskan daripada alima kulu ini. Unas manusia masrabahum kulu wasrabu. Di sini ada sebutkan ini ya. Iko kuncinya kok. Kok kunci kok. Diingatkan. Apa itu? Iya. Dari Allah. Ingat tuh, kulu wasrabu mir rizqillah. Kulu wasrabu mir rizqillah. Ini mir rizqillah. Kenapa lahi dibaca ini? Tidak laha, tidak lahu. Karena dia mudhafun ilaih. Ya. Kalau ini mudhafun ilaih, mana si mudhafnya? Rizki. Rizki. Lalu rizki kenapa pula dia baris bawah? Jar. Majrur min. Iya. Bimin. Iya, dijarkan oleh Min. Ya, dijarkan oleh min. Nanti waktu min ini ada pula nanti tempat muta'aliknya namanya, tapi nantilah ya. Jadi mengartikannya begini, sungguh telah mengetahui sekalian manusia atau kelompok tadi akan tempat minum mereka. Baru makanlah kamu, minumlah kamu. Dari mana kamu makan? Dari mana kamu minum? Begitu. Dari rezeki Allah. Jadi itu makanya siapa namanya? Maryam ya. Setiap mencogok ke kamarnya siapa? Zakaria. Ada terus makanan. Mencogok tuh. Iya, kan dia ke mihrab tempat dia beribadah. Setiap mihrab itu kan diasingkan, bukan asing. Jadi waktu setiap mencogok atau lihatnya ke sana, ada terus makanan. Bertanyalah Zakaria. Cobalah, itu kan hebat juga itu. Bertanya pula Zakaria. Sebenarnya Zakaria ini sudah tahu juga itu. Cuma untuk pelajaran kita juga itu maksudnya. Apa katanya? Dari mana ini? Apa jawab dari Maryam? Dari Allah katanya. Maksud dari Allah bagaimana itu?
Di langit. Allah yang lebih tahu. Itu memahami itu dua. Bisa bim salah bim cie. Bisa sama nada gi orang. Dan dia orang itu tazabjo dari Allah. Dan bentuk dari langit itu pula. Jadi misalnya wak terima amplop, dari orang amplop bawa bapaknya. Dari mana kok? Cician dari Allah. Tapi kita orang terlalu ekstrim banget. Dari Pak Tommy. Ya, sebenarnya tetap dari Allah juga. Gratifikasi. Dari Allah. Maka ditanya, kamu kok bisa pesawat terbang? Nah, aja we. Dari Allah. Ya, karena Allah. Tapi kalau ada orang menjawab karena engineeringnya man. Ya engineering itu kan nanam gue Allah. Nah, jadi gunanya itu supaya kita selalu tapi sudah saya katakan sama Pak Bet, sudah saya katakan juga itu. Kalau orang setiap hari dia sadar kepada Allah, ingat dia sehingga berpengaruh dalam hidupnya, nanti setelah mati pun gitu juga. Allah ingat pula sama dia. Kalau Allah ingat sama kita, apa maksudnya? Tenang. Dimasukkan kita dalam surga. Hah? Nanti dimasukkan kita ke surga. Nanti kita dimasukkan ke dalam surga, itu bahasa umumnya tuh. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, ingat semuanya baik, maka kita pun enggak ada kacau dalam hidup lagi, baik terus. Ya, baik terus. Ya. Barang yang ada sama kita ini yang mana sebenarnya? Kalau kaji Pak Bet orang tasawuf. Dan jauh-jauh mana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya ada mempelajari manusia ini, orang-orang lain ada belajar itu bingung dia. Yang manusia ini siapa sebenarnya dia? Maka disimpulkannya lah. Dibikinnya bukan noun lagi, unknown dia. Gila bingung. Pakai an dia jadi makhluk yang tidak dikenal kata. Mirruhihi. Ya, kalau mirruhi masih betul. Mirruhi itu kan semuanya min mirruhi, cuma menafsirkan mirruhi ini pula lain-lain pula. Ya biasa pokoknya sudah dikatakan. Nggak bisa kita ukir-ukir, nggak bisa imajinasikan. Sudah dikasih kunci. Laisa kamisli syai. Macam mana membuat ukuran? Sedangkan barang nanado kok nak tapikian sampai kini tapikian dah. Tahu awak asal usul, cuma bang kota kakak sudahlah, jangan dipikian. Cobalah. Ba caranya mangko ado ayam ko dulu ya. 6 pertamu. Sudah itu struktur ayam itu pun begitu. Maka mau kecian lah kambangnya manusia di muka bumi ku kama kau dicari orang rami saja murah na kambang. Sudah itu lah kambang itu, tapi itulah untuk sampai menyadari siapa yang mengembangkan tu kan ada itu zarakna, lakat zarakna. Kalau zarakna itu dimasukkan ya dijurukkan. Berkembang biak. Kalau berkembang biak dipanggil surat Nisa itu. Berkembang biak dari Adam Hawa, berkembang biak laki-laki perempuan. Sudah itu bertebaran lah. Tapi banyak kami masukkan nanti ke dalam penderitaan, kata Allah. Dia punya mata, punya telinga. Kan ada itu. Masih ingat dalam surat mana itu? Al-A'raf. Ya Al-A'raf. Itu. Jadi itu makanya kalau begitu awak kok manusia yang sangat cerdas, yang ahsan taqwim, tidak ada susahnya lah Pak Bet. Ya, tidak ada susahnya Bapak Ibu lain. Tapi walaupun nambah kecian itu susah tuh datang sebentar datang dulu. Nah itu mangko dengan mengaji kok jadi nikmatlah banyak. Orang Bani Israel itu enggak sampai pikirannya tertutup, tapi sebagian ada. Baru ini larangan. Ini buktinya. Kenapa dia tidak sadar? Ini kesalahan. Wala taqsaw. Lala apa ini? Pakai ini fi'il mudhari mati di belakangnya. Capek tangkok. Lanahi. Kalau orang India, katanya orang India
Nehi. Nehi sangai. Nehi. Nih. Muhabbah jindagi hai. Ya. Dekat-dekat itu. Iya, muhabbah. Kan muhabbah. Jadi wala ta'sau. Jangan kamu durhaka, sama itu. Jangan ini ta'sau ini di sini dikasih ta'sau. Mana fa'ilnya sini ta'sau? Antum ya, Pak. Antum, betul antum. Di mana? Sauna. Iya, Pak. Sauna harusnya, Pak. Hasfun nun. Iya. Ya. Ya taksau jadinya taksauna itu sebelum masuk la. Kalau La, masuk la nahi maka dia dimatikan. Tanda jazamnya dihilangkan. Hasfun Ya. nun. Ya, dihilangkan hasbun nun ya. La taksau antum sini. Fil ardi Jar majrur. ya madri. Jadi di bumi maksudnya la tasawa ini dikasih Pak Suyuti ini la tufsidu fiha. La tufsidu fiha. Adapun al-ais, ais ini kan masdar dari asa ini. Aisa asadul fasad. Sangat jelek. Sangat rusaknya. Coba pelajari nanti hal-hal yang sangat rusak. Bukan illegal logging saja, illegal logging dan lainnya itu apa itu? Muara kerusakan mental itu. Jadi yang sangat rusaknya biar cara makan, biar cara minum, biar cara mencari, biar cara berpikir, biar cara berkeluarga, biar bertetangga, itulah rusak. Jadi itu maka di sini jangan begitu kamu. Kalau kamu begitu kan berarti kamu tidak mensyukuri nikmat yang banyak yang sudah diberi sejak nenek moyang kamu. Itu Bani Israel. Jadi kita pun begitu. Pokoknya apapun yang sudah, ya tapi sudah saya katakan, nggak ada gading yang tidak retak. Ya kita sudah lama hidup, tentu banyak. Tapi dengan mengaji ini mengerti kita seluruh kesalahan-kesalahan orang yang dalam sama kita maafkan saja. Itu kalaupun ada utang-piutang sama kita, ya terserah kita. Kita relakan sajalah. Kalau apa, tapi sebagian memang ada nanti saya tuntut ya di akhirat katanya oke lah, tapi yang jelas itu pokoknya semuanya dibaikin aja lah. Pokoknya kita menjadi hamba Allah, gitu caranya. Nah nanti ini itu maksudnya untuk memahami ayat ini ya. Kalau kita nanti fokus ya paling-paling begitulah orang Bani Israel. Nanti kita mulai menyampaikan orang Allah, tahu kalian punya jangan itu terus yang dipersoalkan. Kita dengan halus saja kita pun sudah banyak nikmat. Ini kan disampaikan ke Nabi Muhammad untuk pelajaran bagi umatnya. Ya, cuma itu hanya sebagai kamus saja itu. Dibuka kamus halaman sekian. Pernah Bani Israel begini. Ya, sekarang kalaupun ada berarti begini, tapi saya begini. Jadi nanti paham kita itu, makanya saya punya kesimpulan begini, kalau masih ada orang merasa ada sedih, ada galau, karena dunia ini sebenarnya sudah untuk akhirat kurang paham dia. Kalau begitu paham akhirat, sudah baik-baik aja lagi. Ya, ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak, tapi kadang-kadang kurang jelas pertanyaannya. Ya. Kalau mufsidin ini bentuk apa ini mufsidin? Isim fa'il. Isim fa'il. Lalu kalau ini bentuk isim fa'il, menjadi apa kira-kira kalau wala ta'sau fil ardi mufsidin? Jadi apa? Coba takok. Sekarang ini dulu sebelum dijawab. Ini dalam keadaan marfu'kah mufsidin ini, atau dalam keadaan mansubkah, atau dalam keadaan majrur? Majrur ya. Satu lagi apa lagi yang mirip ini? Mansub. Ya. Kalau waktu marfu'nya apa ini? Mufsiduna. Mufsiduna, betul. Kalau waktu mansubnya? Mufsidina. Kalau waktu dijarkan atau maksurnya?
Mufsidina juga. Nah, mufsidina. Sekarang ada huruf jar apa tidak? Ada. Mana? Tidak ada. Tidak, jadi harus. Yang dijarkan fi ini sampai mana yang dijarkan fi? Ardi. Ardi. Arti. Lalu pertanyaan, dia berbentuk isim fa'il, kadang-kadang berbentuk isim maf'ul. Dia mansub. Jadi apakah dia dalam susunan kalimat? Jadi hal. Jadi hal. Benar. Iya itu. Jadi hal. Dia menerangkan hal siapa? Kaumnya Musa. Hah? Kaumnya Musa. Wala ta'sau fil ardi. Menerangkan siapa mufsidinnya ini? Orang Israel, Pak, yang Yang di antum ta'sau itu. Ya, yang antum ta'sau itu kan Bani Israel. Sungguh pun Bani Israel yang di hakikatnya kepada siapa? Pada kita. Itulah juga kaji itu mah. Dapat Tommy. Menjalankannya. Diulang-ulang kawin dan tuh. dibantu. Sungguh pun kawin yang dibantu ya, Pak. Walaupun kawin dan dibantu, Ikan sungguh di pun laut. kawin dan dibantu, ikan di laut nang kadiana. Itu kata mamak rumah aku dulu. Ikan di laut. Dihadang. Nan dihadang. Jadi cerita orang Bani Israel dulu mana? Sudah itu dikecian cerita orang Israel dulu mana? Ceritakan ke Baninya di Madinah. Sudah itu rupanya itu hakikatnya untuk awak dan selanjutnya untuk anak cucu. Jadi dikecian lajan menurut kupur nikmat kalian. Kalau kupur nikmat besok lah disebut mah kalla saufa ta'lamun. Alai summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Terus la tarawunnal jahim. Terus itu yang kaji anin na'im. Awak nak putus nikmat tu. Sudah lebih paham awak nikmat tu memang beda-beda. Kalau anak muda nikmat kesehatannya tinggi baru nak apa? Kalau lah tua apa? Laba kurang. Ambo ke Patang singgah ambo ke Darmais apa? Kanker, tapo di rumah sakit kanker tu. Ambo calik-calik lah. Ya. Lah gaek-gaek, lah merangkak-rangkak, adonan lambo tak kapalonyo, ya sama macam mana mula kanker. Bagai-bagai. Jangan heran lah. Awak kau pun begitu juga, makin hari. Itu biasanya tu. Beko adu tampik kalau lawak batu-batu minta ampun ko. Cuba kanak-kanak kerja awak dan lama-lama tu lah kece buya bahjah, buya apa tu? Buya Yahya di apa ko? Bisa tak menangis awak mengingei kerja awak dan salah? Kalau lalu lain cuba baca tu. Sampai keluar mata, sampai betul-betul menangis. Bodoh mana dia? Bodoh handian dan salah mau rupanya. Bangko itu jadi kerja dan dulu saya minta ampun nama Tuhan dan berulangi lagi sampai menangis terus. Kalau lah bisa seperti itu taruh yakin lah. Itu makin senang lagi. Kan anak itu amakoyo kalau kunci nanambo paci nanambo lah ya. Asal mali apapun nanambo caliat taruh begitu perasaan nambo. Ayo. Sama-sama makhluk Tuhan awaknya yo. Aku nak model makhluk Tuhan. Kalau model kambing, model koyo. Kalau model orang ko kapalo kaki ke bawah. Kalau model koko potongannya, potongan. Dah sadar awak sekali. Jadi ndak dipanjang-panjangan pangana begini begitu tu. Karena lah itu disebut ambo hambanya Allah. Jadi tu bapak-bapak, ibu-ibu cara awak dengan mempelajari ayat-ayat ko. Iko lah panjang mah ya Bani Israelnya 2 baru kan? 2 baru.
Dua baru. Ya Bani Israel dan kedua ku panjang ku. Jadi ya Bani Israel kedua ku panjang tapi nan dipukulnya awak. Dan lamona panganawa kasih itu mabihabihan hari itu. Ya nan tokoknya kawak. Lah singgo-singgo kaji kita mudah-mudahan maka pakai mudah-mudahan enggak payah-payahan begitu ya. Mudah kan kalau 2 kali kan mudah-mudahan. Kalau payah Bang payah-payahan jadi mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan apa pelajaran bahasa Arabnya itu Bu Didi? Saudara kana atau saudara inna? Mudah-mudahan. La'alla itu kan mudah-mudahan. Ya, taraji namanya. Harap. Ya, cuma memang ya kalau Allah tentu pasti. Itu diperdebatkan seadok jadi bertawakal. Kan la'allakum tattaqun. Jangan dibuat mudah-mudahan pasti. Kalau dari Allah ya pasti. Kalau dari awak mudah-mudahan ya. Tentu ya ndaklah sombong awak tuh. Ndak dan bisa itu mengko kepahaman di ajaran Islam itu enggak mungkin karena hebat gurunya atau hebat kita menangkap. Tapi yang mendasar adalah itu mengko kalau kaji awak dari tasawuf Pak Bet, andakna baraja Tuhan Allah datang ke inyo gitu ya. Allah memperkenalkan ke dirinya ya. Itu orang-orang tertentu tuh ya silakan. Nanjale awak baraja dulu barang kuado atau awak pegunungan bermohon kepada Allah. Mari berdoa. Allahumma faqihna. Coba resapi itu ya. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Wa'allimna lughatal Qur'an. Wa'allimna lughatal Arabiyyah. Subhanakallahumma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, na'am. Alhamdulillah rabbil alamin.